Timnas Indonesia kembali berjuang di Piala AFF 2020 yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 5 Desember tahun 2021 sampai tanggal 1 Januari tahun 2022. Halo sahabat anak bangsa TV dan para pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik yang akan kami hadirkan di channel ini. Timnas Indonesia kembali berjuang di Piala AFF 2020 yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 5 Desember tahun 2021 sampai tanggal 1 Januari tahun 2022. Timnas Indonesia memang punya rasa penasaran sangat besar kepada Piala AFF. Sudah 5 kali tim merah putih mentas di partai final, walau semuanya berakhir dengan gelar runner-up. Kini, kehadiran pelatih Shin Tae-yong kembali memupuk asa masyarakat Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2020 untuk pertama kalinya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menghadirkan warna baru yang membuat tim Garuda berbeda daripada sebelumnya. Berikut beberapa fakta menarik dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. 1. Percaya kepada pemain muda. Ramai rumah kick merayakan gol bagi Timnas Indonesia ke gawang Taiwan pada laga leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Chang Arena, Buriram, Thailand pada Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Pada Piala AFF 2020, pelatih Shin Tae-yong menaruh kepercayaan besar kepada pemain-pemain muda. Ada 12 pemain yang masuk kategori U23 dari total 30 pemain yang didaftarkan. 5 di antaranya berusia di bawah 20 tahun, yakni Hernando Ari Sutaryadi, 19 tahun, Pratama Arhan Alif, 19 tahun, Elkan Bagot, 19 tahun, dan Ramai Rumakik, 19 tahun. Sementara, pemain paling senior adalah Victor Igbonevo, 36 tahun. Jika di rata-rata, usia pemain Indonesia di Piala AFF 2020 ini adalah 23,7 tahun. Akan tetapi, skuad rata-rata paling muda di Piala AFF 2020 saat ini dimiliki Malaysia dengan rata-rata usia pemain 23,4 tahun. 2. Gunakan pemain minim pengalaman. Dari segi performa, pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun dari segi pengalaman, jadi soal yang berbeda. Menurut pengamat sepak bola Tommy Welly, skuad Timnas Indonesia saat ini minim pengalaman. Pemain paling banyak makan garam di Timnas saat ini adalah Fahrudin Arianto dengan 37 caps penampilan. Jumlah tersebut berbanding jauh dari pemain Thailand, Terasil Dangda, dengan 104 caps, pemain Singapura Haris Harun, 101 caps, maupun Aidil Zafwan, Malaysia, dengan 93 caps. Saat ini, Timnas Indonesia banyak dihuni pemain muda, dan pemain yang baru menjalani debut di Timnas Senior. Yang dibilang senior, di Timnas Indonesia, capsnya masih belum sampai 40 caps. Evan Dimas 34 caps. Lalu, bagaimana sisanya? Terang Tommy Welly di akun YouTube-nya. Sisanya itu, bahkan belum mencapai 10 atau under 10 caps. Rata-rata memang masih muda, masih hijau, masih minim jam terbang, dan koleksi caps untuk tim nasional under 10 imbuhnya. 3. Panggil pemain yang berkompetisi di Eropa. Bagi pesepak bola Asia Tenggara, bermain untuk tim Eropa adalah sebuah capaian yang luar biasa. Bahkan, banyaknya jumlah pemain yang berkiprah di benua biru bisa menjadi tolak ukur kualitas kultur sepak bola di sebuah negara. Indonesia bisa berbangga pada Piala AFF 2020 ini, bisa diperkuat 3 pemain yang berkiprah di Eropa. Mereka adalah Elkan Bagot yang bermain untuk Ipswich Town di Liga Inggris.
Egy Maulana Fikri di FK Senica Slovakia, dan Witan Sulaiman, yang bermain untuk Lechia Gdansk Polandia. Selain itu, ada sekitar 10 pemain tim Eropa yang meramaikan Piala AFF 2020 ini. Mereka tersebar di Thailand, 3 pemain, Filipina 3 pemain, Malaysia 2 pemain, Laos 1 pemain, dan Singapura 1 pemain. Salah satu di antaranya adalah pemain klub Premier League, Leicester City, Thanawat Sengchitawon, yang membela Thailand. 4. Konsisten gunakan tenaga pemain naturalisasi keturunan. Sejak 2010, tim nasional Indonesia mengandalkan pemain naturalisasi pada Piala AFF 2020 di Singapura. Pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Victor Igbonnevo dan Ezra Walian. Kehadirannya mempertahankan tradisi kehadiran pemain naturalisasi dalam skuad Garuda di Piala AFF yang dimulai sejak 2010 silam. Penyerang asal Uruguay, Christian Gonzalez, menjadi pemain naturalisasi pertama Indonesia yang mentas di Piala AFF 2010. Menariknya, pemain berjuluk El Loco tersebut debut di Piala AFF 2010 pada usianya yang ke-34 tahun. Sayang, pada saat itu, Indonesia harus puas finish sebagai runner-up. Akan tetapi, kontribusi Christian Gonzalez membuat timnas ketagihan untuk mendatangkan pemain naturalisasi. Pada Piala AFF 2012, Indonesia merekrut 3 pemain naturalisasi sekaligus, yakni Rafael Maitimo, Tony Kusel, dan Johnny van Bekkering. Sayang, Indonesia tidak mampu mengulang kesuksesan 2010. Bahkan, Tony Kusel dan Johnny van Bekkering langsung menghilang setelah Piala AFF 2012 berakhir. Pada Piala AFF 2014, timnas Indonesia memanggil kembali Rafael Maitimo dan Christian Gonzalez. Kemudian ditambah lagi dengan Victor Igbonnevo dan Sergio Van Dijk. Namun, penambahan jumlah pemain naturalisasi ini justru gagal total. Indonesia tersingkir dini karena kalah bersaing di penyisihan grup. Belajar dari Piala AFF 2014, timnas menekan penggunaan pemain naturalisasi pada Piala AFF 2016. Mereka hanya menggunakan jasa Stefano Lillipali, yang punya garis keturunan Indonesia Belanda. Sedangkan pada Piala AFF 2018, Indonesia hanya menggunakan tenaga pemain naturalisasi, Beto Goncalves.